Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, seger-seger ya hari ini ya. Anak-anak ibu guru yang hebat, semua wajahnya cantik, ganteng, fresh ya untuk belajar matematika hari ini. Siap, Ibu Guru. Siap ya. Tadi Ibu juga senang pas masuk di kelas, langsung bersih kelasnya. Mungkin petugas piket datang lebih awal ya. Ibu acungkan jempol untuk petugas piket hari ini. Petugas piket yang lain mencontoh ya. Petugas piket hari ini, kemudian petugas piket hari ini dipertahankan, nak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, nak, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa bersama. Semoga pembelajaran kita memberi manfaat bagi kita semua, kemudian berkah. Silahkan Ketua Kelas, Nak Alim, memimpin doa hari ini, nak. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya, Nak Alim ya. Ibu mau tanya dulu gimana kabarnya hari ini, anak-anak? Sehat semua? Bu, sehat, Bu. Semoga kita semua senantiasa sehat ke depannya sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran kita, utamanya khusus matematika. Sebelum itu, Ibu mau absen dulu ya. Alim. Hadir, Bu. Samsul. Hadir, Bu. Arlan. Hadir semua, Bu. Hadir semua semua. ya, Nak ya. Oh iya. Ya. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, supaya tambah semangat, tambah happy, kita bisa tepuk PPK dulu ya. Boleh ya? Kita tepuk PPK dulu, Nak. Apa itu PPK, Bu? Pengembangan pendidikan karakter mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum ya. Ibu kira sudah tahu semua. Kalau ada yang belum bisa, silakan ikuti Ibu. Oke? Ya, Bu. Oke, kita semangat ya. Ya, Ibu. Ya. Oke, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bisa, Ibu. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Oke, anak-anak ibu guru semua hebat-hebat ya. Oke, semangat ya belajar matematikanya. Siap, Bu. Semangat. Oke, semangat. Mesti semangat dong. Karena pembelajaran kita hari ini yaitu tentang barisan aritmatika. Ibu kan sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa hari ini kita akan belajar barisan aritmatika. Kemudian sebelum itu kan Ibu suruh sebelumnya untuk mencari apa itu barisan aritmatika. Mungkin sudah ada yang mencari, ada juga yang masih bertanya-tanya apa itu barisan aritmatika. Sebentar akan kalian tahu sendiri karena kalian akan mengkaji sendiri apa itu barisan aritmatika. Oke. Sebelum itu, Nak, kita mesti tahu dulu apa KD dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu kompetensi dasar kita hari ini itu yaitu menganalisis barisan dan deret aritmatika. Indikator pencapaian kompetensi dari KD tersebut adalah mengidentifikasi unsur-unsur barisan aritmatika, menentukan rumus suku ke N barisan aritmatika, menggunakan rumus suku ke N untuk menentukan nilai suku pada barisan aritmatika, kemudian menganalisis penyelesaian barisan aritmatika yang memuat beberapa unsur. KD kita yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu
Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan TPACK berbasis literasi 4C, apa itu 4C anak-anak? Anak-anak apa itu 4C? Gak tahu Bu. Creativity. Kreatif. Kasih Bu. Iya, 4C itu adalah critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Dan PPK serta kegiatan diskusi dan Nah, tadi tanya jawab kamu orang dengan jalan adanya bareng-bareng baru PowerPoint nanya. dan LKPD. Peserta didik dapat pertama mengidentifikasi unsur-unsur barisan aritmetika dengan benar. Kedua, menentukan rumus suku KN barisan aritmetika dengan benar. Kemudian menggunakan rumus suku KN untuk menentukan nilai suku pada barisan aritmetika dengan cermat. Keempat, menganalisis penyelesaian barisan aritmetika yang memuat beberapa unsur. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmetika dengan cermat. Oke, adapun alur pembelajaran kita hari ini, Nak, yaitu kita menggunakan model problem based learning. Kemudian kita sebentar akan mengorientasi pada masalah dan anak-anak sekalian akan bereksplorasi melalui bahan ajar dan LKPD. Kemudian anak-anakku yang hebat akan berdiskusi menyelesaikan masalahnya yang ada di LKPD nanti. Nah, setelah kita selesaikan masalah tak, kemudian kita presentasikan di depan. Setelah itu, setelah mempresentasi, nanti Ibu akan memberikan tugas individu. Setelah itu baru menyimpulkan, kemudian refleksi. Oke, semangat ya anak-anak ya. Suaranya mana? Semangat ya. Semangat Ibu. Semangat Bu. Semangat Bu. Sekarang, let's remember. Sebelum kita memulai apa itu barisan aritmetika, nah Ibu ingin menanyakan materi SMP yang berkaitan dengan barisan aritmetika. Yaitu yang pertama, Ibu ingin menanyakan, ada yang tahu tidak apa itu pola bilangan? Silakan naikkan tangannya. Ada yang tahu apa itu pola bilangan? Saya Ibu. Wah, anak-anak Ibu hebat memang. Oke, Nak Widya, silakan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang membentuk pola tertentu, Ibu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk anak Widya. Tepuk tangan, kita berikan aplaus ya. Oke. Iya, betul sekali, Nak. Itu pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Iya, kemudian di kelas 8 juga belajar tentang jenis-jenis pola bilangan ya? Pernah ya? Di SMP ya? Pernah Bu. Oh ya, pernah. Oke, silakan simak slide yang ada di PowerPoint di depan. Perhatikan gambar susunan bola pingpong di bawah. Apa perbedaan susunan tersebut dilihat dari polanya? Oke, sudah dilihat? Sudah dilihat, Nak? Udah Bu. Ya, ini Ibu ingin bertanya, apa perbedaan susunan tersebut dilihat dari polanya? Kan tadi kan sudah bilang bahwa di SMP sudah belajar kan jenis-jenis pola. Jadi yang pertama ini jenis pola apa? Dan yang kedua ini jenis pola apa? Ada yang bisa? Naikkan tangannya yang mengingat. Kalau yang di atas, Ibu, polanya ditambah 2, Ibu. Iya, Nak Widya. Yang lain lagi ya. Nak Darmo. Nak Darmo. Yang di bawah polanya pangkat 2. Oh ya, di bawah pangkat 2. Oke, nih. Anak-anak Ibu memang semua pintar ya. Oke, iya memang. Nah, yang pertama itu adalah pola bilangan. Coba perhatikan, ada 1, 3, 5, 7, 9. Dinamakan pola bilangan Ganjil Bu. ganjil. Iya, pola bilangan ganjil. Bilangan-bilangan yang digambarkan mengikuti pola bilangan barisan 1, 3, 5, 7, 9 itu merupakan pola bilangan ganjil. Dengan polanya itu adalah UN sama dengan 2N kurang 1. Ini ya polanya anak-anak ya. Ini diingat ya, karena ini kan pelajaran SMP. Jadi kalau ini Ibu ingin bertanya, kalau di gambar pertama ini U1-nya yang mana? U1 berapa? Tuh. U3 berapa? U3
Segitiga. U35 Ibu. U5 berapa? U5-nya 9. 9. Iya, Masya Allah, pintar-pintar semua anak-anak Ibu. Jadi kalau ingin kita menentukan U100 kira-kira, kita pakai pola ini ya, Nana ya. Kalau untuk pola bilangan ganjil. Sedangkan untuk gambar yang kedua, itu adalah pola bilangan kuadrat atau pola bilangan persegi. Dengan polanya itu UN sama dengan N kuadrat. Jadi anak-anak tolong ingat kembali bahwa jenis-jenis pola itu ada beberapa. Ada jenis pola bilangan ganjil, pola bilangan kuadrat, ada pola bilangan apa lagi yang lain? Aritmatika. Pola bilangan Kemudian ada juga sembarang. pola bilangan geometri. Ada pola bilangan sembarang, Bu. Ya, Ada pola bilangan sembarang. tidak ada, Nak. Tidak ada pola bilangan sembarang ya. Yang ada itu pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan aritmetika, pola bilangan geometri, pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan Fibonacci, pola bilangan Pascal. Jadi yang kita akan pelajari di tingkat SMA ini adalah aritmetika dan geometri. Sabar ya, sabar. Kita bertahap. Oke, kita lanjut lagi. Ibu ingin bertanya lagi. Kita sudah tahu tentang apa itu pola bilangan. Yang sekarang Ibu ingin menanyakan apa itu barisan. Ada yang bisa? Happy. Ada yang tahu apa itu barisan, anak-anak? PPKW. Sudah. Barisan itu susunan, Bu. Nah, ini bisa apa itu barisan? bilangan, Bu. Susunan. Ya, susunan apa, Nak? Tergantung, Bu. Kalau dia orang ya susunan orang. Kalau dia buah susunan buah. Iya, Kalau barisan dia bilangan yang Ibu susunan tanyakan. bilangan. Oke, kita Iya, jawab Bu. bersama ya. Lihat di papan. Barisan bilangan adalah susunan anggota suatu himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola atau aturan tertentu. Jadi dia diurutkan berdasarkan pola atau aturan. Jadi ada aturannya. Contoh barisan bilangan. Pertama, barisan bilangan asli. Dia 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian barisan bilangan genap. 2, 4, 6, 8. Karena dia terdiri dari bilangan genap. Kemudian barisan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 karena dia terdiri dari bilangan ganjil dan lain-lain sebagainya. Ini Ibu sudah tanyakan tadi kan, semua sudah mengerti tadi bahwa bentuk barisan bilangan itu ada U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN. UN ini adalah suku ke N ya anak-anak ya. Ini semua adalah nama dari suku barisan atau anggota barisan bilangan. Oke. Sekarang sebelum kita tahu apa itu barisan aritmetika, silakan simak video Ibu berikut ini, Nak. Oke, sudah lihat ya videonya ya? Itu adalah contoh-contoh penerapan barisan aritmetika dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke. Sudah menyimak video, silakan perhatikan gambar Ibu lagi ya, anak-anak ya. Ini gambar apa ini? Kilometer, Bu. Kilometer, Bu. Kilometer. Ya, speedometer ya. Ini biasa dijumpai di mana? Terletak di mana?
Di angkot, Bu. Di motor, Mobil, Bu. Mobil, di motor. Iya Oh. kan? Iya, Bu. Ini gambar apa ini? PTN. Rumah ya, dengan nomor urut masing-masing rumah. ada Ya. rumah, jalan, Ada jalan, rumah, jangan lupa nomor. ada nomornya. Ini di sini nak nomor rumahnya, ya. Ini nomor rumahnya. Coba perhatikan speedometernya dari 20 ke 40. Itu selisihnya berapa? 20. 20. 60 ke 40? 20. Ya, semuanya 20 selisihnya ya. Iya, 20, Bu. Ya, selisih atau beda suku-suku berurutannya ini tetap ya, tetap semua 20 ya. Iya, Bu, tetap. Tetap, iya. Dan ini coba lihat juga gambarnya, selisih nomor rumahnya juga tetap ya, 3 kurang 1, 2, 5 kurang 3, 2, jadi semuanya juga punya selisih atau beda 2, atau selisih atau bedanya semuanya tetap. Kebetulan di sini gambar yang Ibu berikan selisihnya genap, tapi boleh juga nak selisihnya ganjil ya. Oke. Sekarang sudah ada bayangan tidak apa itu barisan aritmetika? Tadi kan sudah tahu apa itu barisan. Kemudian Ibu sudah kasih bayangan selisihnya itu atau bedanya itu tetap. Ada yang bisa memaparkan anak-anak apa itu barisan aritmetika? Selisihnya sama, Bu. Naikkan tangannya. Selisihnya sama. Oke, Arlan apa nak? Selisihnya sama, Bu. Selisihnya Selalu sama. sama. seperti Oke, yang lain? Siapa yang belum dengar Ibu dengar suaranya ini? Fitriani mana ya? Fitriani nak? Iya, Bu. Ya, barisan aritmetika itu apa nak? Yang bedanya sama, Bu. Selisihnya sama. Ya, oke. Iya, barisan aritmetika adalah suatu barisan yang beda antara dua suku berurutannya selalu merupakan bilangan tetap. Ya, Ibu ulang, barisan aritmetika adalah suatu barisan yang beda antara dua suku berurutannya selalu merupakan bilangan tetap. Ya, ingat ya Nana ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Tetap semangat. Semangat, Bu. Suaranya jangan loyo dong, Darmo. Semangat, nak. Jangan lesuin. Semangat. Semangat ya. Oke. Sekarang kita lanjut ya, Nak ya. Oke. Sekarang, bayangkan Anda seorang penumpang taksi. Anda harus membayar biaya buka pintu 15.000 dan argonya Rp5.000 per kilometer. Bayangannya seperti ini, Nak. Bisa dilihat gambarnya? Ya, jadi kita ini membayangkan kita ini adalah seorang penumpang taksi. Kemudian kita harus membayar, kan kalau mau naik taksi dibuka dulu dong pintunya. Iya dong, biaya buka pintunya itu. Nah, 15.000. Kemudian argo per kilometernya itu adalah Rp5.000. Jadi gini, dia buka pintu dulu. Di sini ada gadis ya di sana ya. Lihat ya gambarnya ya. Ini dibuka pintu naik 15.000, maju 1 kilometer, argonya bertambah 5.000. Jadi dia membayar sebanyak 20.000. Oke, begitu sampai seterusnya. Pertanyaannya, berapa biaya taksi yang harus Anda bayar apabila telah menempuh jarak 5 km, 10 km, dan 50 km? Berapa? Nah, inilah contoh masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari kita tentang barisan aritmetika. Ya, jadi kita kan masih bisa menghitung nih kalau cuma sampai 5 km karena hitungannya masih kecil. Jadi kalau sampai berapa ratus kilometer kita ingin menghitung kan sudah susah karena sudah banyak hitungannya. Jadi kita bisa menggunakan konsep barisan aritmetika. Aritmetika. Iya.
Ini masalah yang Ibu tampilkan di PowerPoint-nya adalah salah satu contoh masalah di LKPD-nya. Jadi ini sebentar diselesaikan bersama dengan teman kelompoknya. Ini masalah kelima di LKPD. Jadi Ibu ingin kalian mengkaji sendiri ini bersama teman kelompoknya. Sebentar Ibu bagikan bahan ajar dan LKPD-nya. Oke. Sekarang Ibu sudah bagi kelompoknya minggu lalu ya. Sudah ya anak-anak ya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Sudah dong. Nama kelompoknya silahkan atur bangkunya dulu nak. Supaya berbentuk kelompok. Dan tolong kalau mengangkat kursi jangan terlalu gaduh ya. Supaya tidak mengganggu kelas sebelah. Silakan nak. Dibentuk kelompoknya sudah? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke, silakan duduk di masing-masing kelompoknya. Oke. Kita punya aturan ya. Kelas akan dibagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 3 atau lebih. Setiap kelompok akan mendapatkan LKPD untuk dikerjakan. Waktu pengerjaan pada LKPD akan diinformasikan oleh guru, peserta didik berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Di akhir pengerjaan LKPD, guru akan menunjuk secara acak kelompok yang akan melakukan presentasi. Setiap sesi diskusi dan presentasi akan dilakukan penilaian. Oke. Kelompok 1 yang aku sebagai ketuanya itu Edi. Kelompok 2-nya Darmo ya. Siap Darmo ya. Arlan. Dan kelompok 4 Widya. Siap. Semua anggota kelompok mesti aktif. Ibu akan memonitoring sebentar. Ibu akan keliling. Ibu akan memantau sambil menilai. Jadi tolong semuanya mesti aktif. Oke, Ibu bagikan bahan ajar dan LKPD ya. Di bahan ajarnya ini, di bagian tujuan pembelajaran bagian atas, Ibu ada link. Silahkan linknya itu dibuka di YouTube. Ketua kelompok naikkan HP-nya untuk membuka link tersebut. Kemudian menonton bersama anggota kelompoknya. Kemudian membaca bahan ajarnya. Setelah itu kerjakan LKPD. Di LKPD jangan lupa tulis nama anggotanya. Nah, kemudian dibaca ya petunjuknya. Kemudian kerjakan masalahnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nah, silahkan berdiskusi sekarang. Bu, HP-nya rusak, Bu. HP-nya rusak, nak. Kenapa Iya, bisa? Bu. Kenapa Iya, bisa, nak nggak Edi? tahu. Oke, pakai Rusak, HP Bu. Ibu aja ya. Iya, Oke, terima pakai HP. kasih, Bu. Iya. Iya, Oke. Bu Guru, kuota saya habis, Bu Guru. Oh, ya sambung di sini, sambungkan ke WiFi sekolah, nak. Minta wifi-nya, Bu. Oke. Ya. Silakan berdiskusi ya, anak-anak ya. Kemudian kita presentasikan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah selesai, Ibu. Sudah selesai, alhamdulillah. Semua kelompok yang lain gimana? Kelompok Sudah 1. juga, Bu. Sudah, Bu. Sudah semua ya. Oh, Sudah, Bu. Sudah. anak-anak Ibu memang hebat. Sekarang kita presentasikan ya hasil diskusinya bersama teman-temannya. Oke, presentasi hasil karyanya. Siapa yang mau duluan? Naikkan tangannya. Kelompok siapa yang duluan naik? Saya, Ibu. Oke, kelompok 2. Darmo lagi ya. Darmo tadi yang paling sering aktif. Oke, Darmo, silakan nak. Apa tadi pertanyaan langsung ke masalah 5 ya? Jadi kalau berapa biaya taksi yang dibayar jika 5 km yang ditempuh, nak? Saya kerja yang 50 km, Ibu. Oh iya, 50 Biasanya km. 260.000. Iya, 260.000, Ibu. Ya, 260.000 rupiah yang dibayar. Bagaimana kelompok lain? Sama, Bu, jawabannya. 225 harusnya. Berapa, Nak Edi? 225 harusnya. Kenapa Iya, bisa, Bu. Nak Edi? Coba. Kan ada bonus 5.000. Oh, kenapa ada bonus, Nak Edi? di soal, Ini di kan potongan masalahnya. harga. Kenapa? Nggak ada Potongan potong. harga dari supirnya. Oh, itu nggak bisa, nah. Karena itu Oh, nggak nggak ada di bisa. soal. Jadi kita Oh, iya, mengerjakannya Bu. sesuai soal, nah, ya. Iya. Iya. Ya, jadi jangan Iya, keluar Bu. dari soal atau masalah yang Iya, Bu. dipaparkan. Jadi U1-nya tadi atau Iya, A-nya Bu. sama dengan 15.000 Bu. ya. Bedanya 5.000. Kita pakai kalau U50 berarti A tambah N kurang 1 kali beda. Berarti A tambah 49B ya. Sudah tahu semua ya?
Yang lain? Sudah paham semua, Nak? Paham, Ibu. Paham, Bu Guru. Alhamdulillah. Sekarang kumpulkan LKPD-nya, Nak. Kemudian bangkunya disusun kembali. Ingat, jangan gaduh, jangan mengganggu tetangga kelas sebelah. Sekarang duduk kembali di posisinya masing-masing. Tempat duduknya diatur seperti semula. Sudah? Sudah, Ibu. Surati. Oke. Masih semangat ya? Masih semangat? Semangat, Bu. Oh, iya. Sekarang waktunya kita mengerjakan kuis. Ibu ada kuis sebagai tugas mandiri. Silakan ambil kertas yang sudah Ibu sediakan di mejanya, tulis nama, kemudian kerjakan soal yang ada di slide PowerPoint di atas. Ya, silakan dikerjakan, Nak. Sudah, Bu. Oh, Masya Allah, cepat sekali ya. Pintar-pintar ini ya anak-anak Ibu Guru. Udah ya, Nak ya? Kalau sudah, silahkan dikumpulkan ke depan. Bagi yang sudah, silahkan dikumpulkan. Kalau sudah semua, silahkan duduk kembali di tempatnya. Sudah ya? Oke, tidak ada pertanyaan, anak-anak? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Oke, alhamdulillah kita sudah berdiskusi, kita juga sudah mempresentasikan, kita juga sudah mengerjakan tugas mandiri. Sekarang saatnya kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran ini? Ya, Nak Arlan? Silakan, Nak. Iya, Bu. Jadi kesimpulan pembelajaran ini itu tentang barisan aritmetika, Bu. Barisan aritmetika itu urutan yang punya beda teliti yang sama atau bedanya. Oke, tangan silakan. Yang lain lagi siapa? Made. Ini nggak keras ya dengar suaranya, Made. Made. Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, apa kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini, kan? Kan barisan aritmetika saya bisa menentukan berapa ongkos yang harus saya bayar ke naik taksi. Iya, mantap sekali. Kita buka lagi untuk Made. Jadi kita nyimpulkan bersama-sama ya pembelajaran kita hari ini. Yaitu barisan aritmetika adalah suatu barisan yang beda antara dua suku berurutannya selalu merupakan bilangan tetap. Selisih atau beda antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu kita notasikan dengan B. Sedangkan nilai suku pertamanya kita notasikan A. Selisih suku atau beda didapatkan dari pengurangan suatu suku dengan suku sebelumnya. Kemudian rumus suku ke N dari barisan aritmetika adalah apa rumusnya? Di bahan ajar kan sudah Ibu paparkan bagaimana caranya. Apa rumusnya? UN A ditambah N kurang 1 kali beda. 1 dikali Ibu harapkan pembelajaran kita hari ini diulangi lagi ya di rumah supaya lebih dalam lagi pembelajarannya. Jadi diulangi lagi dipelajari di rumah. Ibu juga punya oleh-oleh nih. Dikerjakan di rumah. Ya, oleh-olehnya di rumah ya. Silakan dikerjakan di rumah, Nak. Kemudian ini tugasnya dikumpulkan pada saat pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum Ibu masuk di kelas, tugas di rumahnya ini sudah ada di atas mejanya Ibu, ya. Dengar ya, anak-anak ya? Dengar, Bu. Dengar ya? Oke, nah. Kemudian pembelajaran kita selanjutnya itu adalah deret aritmatika. Jadi Ibu harap kalian mencari atau men-search Google, YouTube tentang apa itu deret aritmatika supaya pembelajaran selanjutnya lebih mantap lagi. Oke, anak-anak?
Oke. Semangat ya. Oke. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Ibu ingin bertanya dulu nih. Jawab Tanya. jujur ya. Ya, tanya Ibu kalau diberi waktu. Tadi ada pertanyaan. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Kalau kalian senang, silahkan senyum, smile bahagia. Kalau biasa-biasa saja, oke, muka datar. Atau mukanya biasa-biasa aja. Tapi kalau nggak senang, berarti muka sedih. Oke, Mengantuk. bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana pembelajaran hari ini, anak-anak? Senang. Menyenangkan, Kemudian, apakah media PowerPoint yang disajikan menumbuhkan minat kalian? Menyenangkan. Oke, alhamdulillah. Apa yang kalian senangi dari cara ibu mengajar dan apa yang kalian tidak senangi dari cara ibu mengajar? Kalau masih malu-malu sekarang menjawab, boleh japri ibu ya, sebagai bahan evaluasi ibu dalam pembelajaran berikutnya. Enak ya? Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Mari kita tutup bersama. Ibu, sebelum ditutup, tanya Ibu sebelum ditutup. Iya Pak, iya ada Bertanya. Oh iya. Itu tadi Ibu menerangkan kuadrat. Berarti kalau apakah di dalam pola bilangan itu pakainya kuadrat, terus yang pangkat 3 pakai kubik, terus yang pangkat 4 kuarter, dan seterusnya, mohon penjelasannya karena bingung. Kenapa dari tadi tak ada? Saya cuma mau tanya tapi nggak ada waktu Ibu memberikan pertanyaan untuk anak-anak, untuk teman-teman begitu. Pola bilangan kuadrat ya, itu tadi pola bilangan kuadrat nak. Pola bilangan kuadrat dengan UN sama dengan N kuadrat. Nggak kedengaran nak Darmo? Kalau pangkat 2 kuadrat. Tidak. Nah, kalau pangkat 3 berarti bisa kubik. Pola bilangan ya. Pola Ya. bilangan cuma ada pola bilangan kuadrat nak. Belum ada pola bilangan kubik. Ya. Yang pangkat 3 tidak ada. Iya. Ya, terima kasih. Oke nak. Sekarang pembelajaran kita sudah selesai nak. Silakan Nak Darmo yang paling aktif. Nak Darmo yang memimpin doa untuk kita menutup pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Mari Ibu Guru dan teman-teman semua kita berdoa tanda akhir pelajaran ini semoga pelajaran bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai selesai. Oke, terima kasih anak-anak ya. Salam PPK. Apa nak? Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.